Ini adalah satu fenomena yang menarik akhir-akhir ini. Salah satu paslon yang akan melaksanakan kontestasi politik pada Pilpres 2024 mendatang, paslon nomor 3 tepatnya, yaitu Bapak Ganjar, ada semacam pertemuan atau perjumpaan dengan tiga orang ini yang sangat populer ya. Di mana tiga orang ini yaitu Kiai Haji Usman Al-Bantani, kemudian Gus Fuad Pleret, dan satu lagi Tubagus Mugi Nur Fadil ya. Tapi kok nggak ada KRT Fakih ya, 4 serangkai itu. Dan Said Mudakori juga nggak ada di sini. Tiga-tiganya ini mulai terkenal atau mencuat pasca hebohnya polemik nasab. Jadi mereka terkenal dari sisi itu, walaupun sebelumnya mungkin sudah dikenal, tetapi setidaknya akhir-akhir ini ramai sekali mereka ini dibicarakan di tema itu. Walaupun saya tidak mengatakan mereka baru terkenal setelah ini, setidaknya keterkenalan mereka itu meningkat. Pertanyaannya dua saja untuk hal ini agar kita bisa membaca dengan akurat. Yang pertama, apakah ini Pak Ganjar mendatangi mereka atau mereka yang datang kepada Pak Ganjar? Itu penting. Karena kalau misalnya Pak Ganjar yang datang, oh berarti mereka itu sangat luar biasa pengaruhnya sehingga dimungkinkan bisa menaikkan elektabilitas atau mungkin sebatas silaturahmi. Tetapi dua-duanya ini sama-sama mungkin untuk meningkatkan elektabilitas atau sebatas silaturahmi. Sebagaimana ada paslon-paslon itu datang ke pesantren-pesantren, datang ke kiai-kiai besar. Jadi paslonnya yang datang ke kediaman mereka. Atau kalau sebaliknya, yaitu misalnya tiga orang ini yang datang, berarti mereka yang ingin mendukung atau ingin bergabung memberikan dukungan. Itu jauh berbeda sekali dengan tradisi bagaimana ketika ulama itu didatangi. Ulama-ulama pesantren didatangi oleh paslon. Kalau ini, kalau misalnya mereka yang datang, itu berbeda berarti ya. Perbedaannya apa? Kalau mereka yang datang, berarti sebetulnya mungkin dianggap atau tidak dilirik atau tidak dianggap punya nilai jual. Tapi mereka mengajukan, lalu setelah mengajukan lalu dianggap punya nilai tawar atau sebatas silaturahmi atau apa, lalu diterima dan ada pertemuan. Untuk menjelaskan ini, apakah mereka datang atau mereka didatangi, itu kita tidak perlu berdebat. Karena itu bisa dijawab langsung dengan faktanya. Mari kita ungkap. Ini adalah media yang cukup populer, yaitu media sindonyos.com. Di sini dijelaskan bahwasanya keluarga besar pecinta Wali Songo. Jadi ini keluarga besar pecinta Wali Songo. Entah mereka keluarga Wali Songo atau tidak, tetapi bahasanya pecinta Wali Songo. Bertemu dengan calon presiden atau capres nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo di kawasan Petra Kuningan. Oh, berarti bukan Pak Ganjar datang ke tempat mereka. Kenapa? Karena dari tiga-tiganya ini nggak ada yang punya lokasi atau berdomisili di Kuningan, Jakarta ya. Tepatnya di Blok Muhammad 7 nomor 2 RT 05 RW 04 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Terjadi peristiwa itu pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember tahun 2023 malam. Mereka menitipkan pesan langsung kepada Pak Ganjar. Dari narasi terakhir ini, orang kalau mau nitip itu biasanya datang kepada yang mau dititipi. Biasanya begitu ya, kecuali just tip. Dia yang keliling siapa yang mau memesan. Biasanya kita kalau ingin menyampaikan sesuatu, kita yang datang. Berarti ada indikasi. Ini adalah mereka yang mendatangi Pak Ganjar. Berarti berbeda dengan ketika paslon itu datang ke pesantren atau datang ke ulama-ulama besar minta doa restu dan sebagainya. Ini enggak, mereka datang. Apakah ini sudah cukup kuat untuk memastikan siapa yang datang? Dan kalau masalah kepentingan, jelas di sini mereka ingin menitipkan, berarti mereka yang punya kepentingan, bukan Pak Ganjarnya atau bukan paslonnya. Itu kita tidak perlu berdebat ya. Sekarang mari kita lanjutkan membaca ini di bagian berikutnya. Coba perhatikan itu. Ini adalah pas paragraf di bawahnya. Di atas itu ada menitipkan pesan langsung kepada Ganjar. Berarti paragraf pertama tadi. Perhatikan paragraf berikutnya. Kami, keluarga besar pecinta Wali Songo. Oh, jadi bukan keluarga besar Wali Songo bahasanya ya. Keluarga besar pecinta Wali Songo.
datang ke Pak Ganjar. Ini berarti sudah mantuk, sudah soreh bahwa Kiai Haji Imaduddin dan kelompoknya yang datang, bukan Pak Ganjar yang mendatangi mereka. Ya. Datang ke Pak Ganjar untuk menitipkan beberapa pesan, sinkron dengan yang atas. Ya, makanya saya bilang biasanya yang mau nitip yang datang, kecuali Pak Ganjar itu just tip ya. Alhamdulillah beliau merespon. Apalagi ya bahasanya Pak Ganjar merespon. Berarti ada orang datang, bahasanya menawarkan atau menunjukkan pesan, lalu direspon untuk melaksanakan pesan-pesan yang dari para kesepuhan pecinta Wali Songo. Kata tokoh ulama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sendiri yang mengatakan mereka yang datang ada keperluan nitip pesan. Ya, pesannya adalah ya dan sebagainya ya. Usai bertemu Ganjar Pranowo. Jadi mereka yang datang, mereka yang bertemu. Kenapa ini penting? Karena nanti akan bicara masalah yang kedua. Apakah langkah pertemuan ini akan bisa berimbas menaikkan elektabilitas Pak Ganjar atau tidak? Kalau seandainya Pak Ganjar yang menemui mereka, mungkin itu masih layak kita bicarakan. Apakah dengan menemui mereka menunjukkan sikap merapat kepada kelompok mereka akan menaikkan elektabilitas? Saya jawab tidak, bahkan turun. Kenapa? Karena elektabilitas itu adalah masyarakat yang memilih. Artinya pilihan masyarakat. Ketika masyarakat itu mau dikubukan kepada dua, kubu pro Ba'alawi atau kontra Ba'alawi, dan mereka ini yang kontra yang membatalkan nasab Ba'alawi, ya kita hitung saja di masyarakat itu lebih banyak yang mana. Pemilihan itu bukan di YouTube tapi di masyarakat. Jadi pemilihan itu bukan di komentator kolom-kolom komentar itu yang memang rata-rata sepertinya kebanyakan dari mereka, tapi di masyarakat. Ya kata besarnya gampang saja. Apakah pengaruh Habib itu luntur di Indonesia? Sama sekali enggak ya. Bahkan saya pernah live dengan Muhammad Sugeng itu di kampung saya, mana ada orang tahu-tahu nasab-nasab batal begini. Enggak, pokoknya ada Habib baca selawatnya yang datang ya ribuan, sekecamatan datang semua. Artinya animo masyarakat kepada Habib itu besar. Ini kok malah misalnya Pak Ganjar yang merapat, mendatangi, bergabung, atau menunjukkan satu suara dengan kelompok yang membatalkan nasab Ba'alawi, itu berarti lebih mendekati kelompok yang mana pengikutnya minoritas. Itu blunder luar biasa. Satu sisi seorang pemimpin itu kan akan mau dipilih oleh semua pihak. Tidak boleh berkubu. Tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada manapun. Apalagi sudah berkubu kepada kelompok yang lebih kecil. Itu blunder luar biasa. Tetapi karena kenyataannya mereka yang datang, berarti ini menunjukkan Pak Ganjar itu menerima siapapun. Jadi nggak masalah kamu batalin nasab, beda agama saja ya silakan kalau cuma mau memberikan dukungan atau menyampaikan aspirasi. Kalau itu tidak masalah. Ya. Dan ini juga akan menepis kalau isu nasab itu sebetulnya adalah pesanan dari orang-orang politik. Kenapa? Karena kalau misalnya isu nasab itu pesanan dari orang-orang politik, kenapa formatnya malah bukan mereka yang diangkat tapi mereka yang datang? Walaupun mungkin awalnya begitu, tetapi karena melihat reaksinya kok nggak signifikan, kok misalnya cuma hanya ramai di YouTube, tapi tidak ramai di masyarakat, mungkin dianggap wah ini repot kita kalau terlalu nampak bergabung dengan kelompok ini, ya, sehingga ya sudahlah kalau mereka datang silakan. Ya. Itu bisa terjawab ketika misalnya nanti ada dari kelompok-kelompok yang tegas menyatakan Ba'alawi saya itu datang ke Pak Ganjar diterima atau tidak. Misalnya dari Muhyiddin para habaib datang ke Pak Ganjar atau apa gitu. Walaupun ya wallahu alam apakah itu mungkin terjadi ya. Jadi dua kesimpulan itu sudah menjawab bahwasanya Pak Ganjar ini tidak blunder saya kira. Kenapa? Karena bukan Pak Ganjar yang mendatangi mereka, bukan Pak Ganjar yang ingin menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan kelompok mereka atau menganggap kelompok mereka yang benar, tapi Pak Ganjar hanya menerima mereka datang dan mereka yang punya kepentingan menyampaikan pesan, walaupun kepentingan nggak selalu diartikan kepentingan materi atau apa ya, menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Dan Pak Ganjar menunjukkan sikap demokratisnya, siapapun kelompok manapun tetap diterima jika datang kepada beliau. Kenapa? Karena kalau bicara masalah Habib dalam politik ini, sepertinya di paslon nomor 2 juga ada Habib, paslon nomor 1 juga ada Habib.
Jadi kalau misalnya paslon nomor 3 ini tidak ada simbol Habib lalu dia menunjukkan anti Habib, pemetaan masyarakat itu berapa persen sih yang tahu ada tesis tersebut? Allahumma dina hadasabil.